Ya, terima kasih ya Najwa dan teman-teman dari Sastra Indonesia Universitas Negeri Medan. Eh, apa yang membuat saya tertarik terhadap sastra ya? Pertama, saya sadar bahwa kan nama saya kan bukan nama orang Indonesia sebenarnya. Titan itu kan sebenarnya bukan nama orang Indonesia. Nah, Sadewonya iya, Sadewonya sangat Jawa sentris sekali, sangat Jawa gitu ya, karena orang tua saya Jawa. Nah, ternyata Titan itu penguasa penguasa bumi sebelum dewa-dewi Olympus. Kalau kalian tahu itu mitos Yunani, Zeus, Poseidon, Hera dan segala macam. Nah, itu anaknya para Titan. Titan itulah yang menjaga bumi menurut mitos Yunani. Nah, kenapa saya masuk ke dalam poin nama saya sendiri? Karena nanti akhirnya saya mencari tahu sebenarnya Titan itu apa. Itulah pengertiannya tadi. Dan ketika saya tahu bahwa mitos Yunani itu punya banyak monster-monster yang aneh gitu. Misalnya kayak ada kepalanya kuda, badannya manusia. Terus ada yang badannya kuda, kepalanya manusia gitu. Terus ada naga, kepalanya 5. Nah, ini kan sebenarnya momen di mana saya ketemu mitos Yunani gara-gara nama saya sendiri. Kan sangat imajinatif kan. Nah, setelah itu saya lihat tuh, saya baca-baca tuh mitos-mitos Yunani yang nggak bisa kita terima secara logika sebenarnya ceritanya. Ada orang yang memotong kepala naga, terus kepalanya tumbuh lagi gitu. Oh, saya baru tahu itu namanya Hydra, sebuah naga yang dia punya rumus sendiri kalau kita mau bunuh naga itu. Nah, kira-kira ada nggak ya sebuah teks atau sebuah karya yang sama gitu menceritakan hal-hal seperti ini? Jawabannya sastra. Ya kan? Udah jelas kan kalau kita baca novel misalnya. Novel itu kan juga kadang-kadang nggak bisa kita terima logikanya. Apalagi puisi kan. Puisi itu nggak bisa diterima itu logikanya di titik tertentu ya. Nah, jadi setelah saya tahu itu, baru saya sering baca cerita-cerita fantasi itu awal-awalnya. Nah, makin sini loh. Oh iya, ternyata sastra mempunyai wadah seperti itu. Nah, mungkin itu dulu, nanti bisa saya beritahu. Jadi saya mau nanya, apa sih motivasi abang untuk menulis tentang karya sastra ini? Menulis karya sastra, motivasi. Ya, sebagai manusia yang kompleks gitu ya, yang menjalani keseharian gitu, saya mengerjakan banyak hal. Misalnya saya mengajar bahasa Indonesia, saya menjadi talent video misalnya, atau jadi copywriter, jadi pembicara dan segala macam. Otomatis tuh tubuh sama pikiran saya kan punya banyak cerita gitu. Nah, saya orangnya senang cerita. Prinsip dasarnya tuh sangat sederhana. Saya orangnya senang cerita. Jadi misalnya saya baru mengajar, terus ada cerita lucu, ada cerita unik, ada cerita haru. Nah, saya pengen gitu, bukan hanya saya yang dengar cerita itu gitu. Bisa jadi saya membagikan ke teman-teman gitu. Nah, caranya adalah menulis kan, supaya dibaca banyak orang gitu. Dan yang pertama yang itu, yang kedua adalah setiap saya menulis seperti duri-duri dalam tubuh saya itu terlepas-lepas gitu. Setiap orang tuh kan punya penderitaan gitu ya, dia punya kebahagiaan, dia punya kemurungan, kesedihan. Bagi saya menulis itu semacam healing gitu dalam artian tertentu. Setiap saya menulis puisi, tubuh saya seperti melepas duri-duri, seperti melepas masa lalu yang membebani saya gitu. Melepas overthinking yang saya pikirin tentang masa depan saya gitu. Nah, momen itu yang membuat saya percaya bahwa ternyata menulis bisa jadi semacam obat gitu. Itu sih sebenarnya. Kalau yang 3 sudah pasti ada hubungannya dengan akademik ya. Kalian sastra murni ya? Nah, sastra murni. Kalau saya kan pendidikan bahasa Indonesia. Saya semacam punya kewajiban untuk memperkenalkan sastra kepada murid-murid gitu, anak-anak, karena saya mengajar kelas menulis kreatif kan. Nah, di titik itulah bahwa sebagai seorang guru ternyata saya juga harus terus belajar. Itu menulis dan membaca itu menurut saya adalah belajar. Gitu. Ada nggak sih bang seorang yang inspirasi abang gitu sampai masuk ke sastra ini? Awalnya saya jadi ketua teater di SMK 2 tahun jadi ketua teater. Kakak teater saya tuh ngasih satu buku judulnya Dendang Kabut Senja, karya Mansur Samin. Satu sastrawan asal Sumatera Utara yang masuk angkatan 66. Kalau kita baca bukunya H.B. Yasin tuh, angkatan 66. Buku itu membuat saya berpikir bahwa bahasa yang kita pakai sehari-hari komunikasi kayak gini itu bisa mengobrak-abrik emosi saya, emosi kita gitu. Buku itu saya bawa terus tuh waktu sekolah. Terus setiap saya membaca buku itu, yang saya tidak tahu itu buku puisi, oleh buku sajak gitu ya. Setiap saya membaca buku itu, saya seperti mengalami bipolar disorder. Nah, kalau teman-teman pernah baca bipolar disorder, bipolar itu kan sebenarnya ada 2 fase ya. Fase mania dan fase depresif.
Kalau fase mania tuh energinya berlebih gitu, dia cakap aja, ngomong aja. Kalau fase depresif tuh ya kayak kita waktu jam 1 malam, depresif, overthinking kayak gitu. Nah, setiap saya membaca buku itu di halaman pertama misalnya, itu saya seneng banget, cantik banget ya dia gambarin gunung, cantik banget ya dia gambarin perempuan, tampan banget dia gambarin laki-laki, seneng saya baca. Tapi setelah saya buka halaman 2, saya otomatis kayak berat gitu emosinya, langsung sedih gitu. Nah, makanya saya pakai analogi di bipolar disorder itu. Nah, puisi itu sebenarnya kayak gitu kan. Nggak semua puisi itu dalam buku puisi itu sebenarnya bahagia endingnya. Tapi ada momen kayak gitu. Nah, itulah yang membuat saya percaya bahwa ternyata puisi bahasa ya terutama bisa mengobrak-abrik emosi. Mungkin Jadi Bang, menurut Abang sepenting apa sastra itu dalam kehidupan kita sehari-hari gitu? penting banget. Kalau kita lihat sejarah ya, misalnya 28 Oktober kemarin Sumpah Pemuda. Sumpah Pemuda itu kan bentuknya kayak puisi. Ada repetisi kan? Kami putra putri kami itu namanya kan repetitif kan. Puisi-puisi Sutarji Kolsumbahri itu memanfaatkan repetitif itu, dan itu biasanya dipakai di tertua itu di mantra. Batak punya mantra, Jawa punya mantra, Melayu punya mantra. Makanya Sutarji mengembalikan puisi itu pada mantra Riau itu, mantra Melayu. Ini kan kita tidak hanya membaca puisi, tapi menyanyikan puisi itu sendiri kan. Nah, ini kalau kita lihat konteks nasionalisme itu ya, konteks sejarah. Jadi sebenarnya orang-orang Indonesia, kita terutama saya terutama harus melihat kembali sebenarnya sastra itu bukan sekadar bukan sebagai teks dia, tapi semacam wilayah imajiner. 1920 Indonesia belum ada. Kenapa tiba-tiba Muhammad Yamin bilang tanah air ya? Bukit Barisan, terus kita Indonesia dikenal sebagai negeri maritim karena lautnya banyak, daratan banyak gitu. Kan imajiner. Dia membayangkan satu momen di mana kita bisa hidup di satu wilayah yang terpecah-pecah secara geografi kan, ke Sumatera, Jawa, ke Papua dan segala macam. Jadi penting banget gitu. Yang ketiga mungkin supaya berpikir kritis ya. Misalnya kayak orang-orang Inggris, orang-orang Jepang tuh kita nggak ngelihat mereka di kereta atau di mobil tuh megang HP kan kalau dia nunggu sesuatu. Dia selalu bawa dalam tasnya tuh buku atau koran. Nah, makanya saya melatih diri saya juga. Setiap saya pagi sebelum mengajar tuh beli koran Kompas. Baca esai, baca catatan-catatan jurnalistiknya gitu. Jadi setelah saya baca, saya bagikan ke anak-anak. Jadi anak-anak bukan cuma tahu kebudayaan Indonesia aja, tapi tahu kebudayaan global gitu. Misalnya kenapa Palestina sama Israel perang gitu, sejak kapan sih mereka perang, terus Rusia sama Ukraina kayak mana kondisinya. Nah, itu sebenarnya. Jadi anak-anak bisa tahu bahwa ternyata sastra tuh atau bacaan tuh enggak buat pusing kan. Orang Indonesia enggak mau baca, enggak mau nulis kan gara-gara itu. Wah, berat banget ini novel gitu. Berat banget bacaan ini, apa sih fungsinya gitu. Nah, saya selalu melatih momen-momennya seperti itu. Misalnya saya selalu bilang ke anak-anak saya bahwa kalian tuh bisa jadi kritis kalau misalnya mengkaji hal-hal di ruang publik, teks-teks di ruang publik. Misalnya kata di sini kan yang benar kan di sini kan dipisah. Nah, coba lihat tuh yang di publik-publik, yang di pom bensin, di mana, tuh pasti digabung. Nah, jadi sebenarnya berpikir kritis atau sastra bahasa tuh kita lihat aja seperti kita nih. Poster-poster, saya kan sering kaji-kaji kayak gitu. Nah tuh, apa tuh yang salah kira-kira? Ininya Pak, dia jadi punya, dia ngeliat sesuatu tuh nggak sekadar ngeliat. Nah itu cara-cara kayak gitu. Sama misalnya cara saya bilang sama murid, saya akan memberikan satu meme yang lucu itu loh. Jadi saya sebelum ngajar, pakai Infocus, meme dulu ditampilin. Terus saya bilang, apa yang bisa kita kaji dari meme ini? Dari visualnya kah, dari teksnya kah, dari bentuk font? Nah, jadi anak-anak tuh percaya bahwa sastra itu nggak cuma teks itu, nggak based on teks saja. Dia bisa mengkaitkan sastra itu pada seni rupa, lagu-lagu yang kita dengar hari ini juga puitis-puitis kan. Dan itu bisa jadi kajian tertentu di anak-anak. Korea tuh film-film tuh kan puitis juga, drakor tuh. Kan bagaimana zoom in zoom out, bagaimana dia makan dan segala macam, bercakap-cakap, apalagi kalau lawan jenis itu loh. Kadang-kadang puitis laki-laki ya kan. Nah, ceweknya juga puitis. Pendekatan saya tuh dari situ. Nah, supaya orang tahu bahwa sastra itu tidak hanya teks, tapi dia melatih cara kita berpikir. Gitu kira-kira. Kalau membicarakan tentang sastra nih Pak, masa sekarang itu kan banyak sekali yang di platform kayak Wattpad itu juga mengisahkan percintaan gitu, kebanyakan kayak gitu. Nah, menurut Abang itu dia masuk ke dalam sastra atau gimana? Ya, saya harus kembali pada, saya lupa ya pendapat siapa, tapi ada yang bilang Jacob Sumarjo ya atau siapa. Sastra itu kan ada 3 ya, sastra avant-garde,
sastra konvensional dan ada sastra pop. Nah, yang tadi Najwa bilang itu namanya sastra pop, populer ya. Orang tuh banyak baca itu tadi lah, Wattpad, Vizo itu ya juga ya. Nah, lalu ada webtoon juga mungkin ya di titik tertentu. Nah, yang nomor 3 nih sebenarnya adalah sastra populer nih lebih disenangi atau mereka tahu siapa yang membacanya. Mereka udah tahu patokannya, oh anak umur segini sampai umur segini. Nah, untuk sastra konvensional kayak puisi-puisi biasa kita baca itulah puisi-puisi Taufik Ismail, Zawawi Imron dan segala macam itu sastra yang udah ada duluan di sastra Indonesia gitu. Nah, beda lagi sama sastra avant-garde tadi. Ada terobosan-terobosan yang dipakai, misalnya Hairil Anwar. Puisi-puisi Hairil Anwar tuh puisi-puisi avant-garde yang dulu 1940-20 bahasa Indonesia masih sangat muda gitu. Dia bisa memakai bahasa Indonesia tuh sebegitu bagusnya ketika umur bahasa Indonesia tuh masih muda gitu. Bahkan pada titik tertentu di zaman Hairil tuh Sultan Takdir Ali Sabana bilang bahasa Indonesia pada waktu itu seperti anak-anak yang mengerjakan sikap orang dewasa. Kayak anak kecil disuruh kerja berat gitu. Karena bahasa Indonesia masih sangat muda waktu itu. 19 berapa kan puisi Hairil itu. Sama puisi Suarjo Sumbari kalau tahu tuh bentuk-bentuknya. Nah, itu avant-garde. Nah, balik lagi seperti yang Najwa bilang, sastra pop itu bagi saya adalah sastra jenis sastra yang masuk dalam 3 hal itu, konvensional dan avant-garde. Dia melingkari hal itu. Jadi semacam alternatif aja. Dan saya selalu merasa bahwa ketiga-tiganya punya potensi yang bagus gitu. Nah, masalahnya kan bukan di tema. Menurut saya sastra itu masalahnya bukan di tema, tapi di pembacanya. Apapun temanya, kalau pembaca bisa kritis membaca, dia pasti mendapatkan sesuatu. Saya baru bilang ke murid bahwa setiap kita mendengar kata cinta, kenapa dalam kepala kita selalu cinta lawan jenis, perempuan dan laki-laki. Padahal Erich Fromm itu udah banyak bilang bahwa cinta ke diri sendiri, cinta ketuhanan, cinta humanity kayak kita gitu. Cinta orang tua, bahkan cinta paling purba kan cinta pada orang tua. Anak-anak dilahirkan langsung nangis, terus langsung bilang mama, papa gitu. Setelah kita tahu 2 kata mama dan papa, kita bisa ngomong kayak gini. Dari mana datangnya kata-kata itu? Kan purba banget, kan? Lama banget, lampau banget cinta kita pada orang tua. Menurut saya kayak gitu. Jadi ada di pembacanya, ya. Semua tema itu menurut saya bagus. Jadi Bang, apa Bang pernah jenuh gitu saat menulis karya sastra? Pernah jenuh? Ya, menulis itu pilihan ya. Tidak menulis juga pilihan gitu ya. Jadi pilihan itu bukan hanya saya mau menulis gitu, tapi tidak mau menulis juga pilihan gitu. Seperti yang saya katakan tadi, sebenarnya sastra atau puisi itu bagi saya semacam obat yang tidak nampak, tapi dia bisa melepaskan duri-duri dalam tubuh saya, bisa melepaskan kemurungan itu tadi. Mungkin jawaban sederhananya mungkin pernah, tapi saya tidak tahu kapan saya sudah pasti. Sastra itu kan fiksi, tapi dia berasal dari non fiksi ya. Dia walaupun dia hayalan, tapi dia dibuahi atau diembriokan oleh kenyataan-kenyataan yang kita alami sehari-hari. Seperti yang saya dibilang awal tadi, Najwa, bahwa saya punya banyak aktivitas, saya menemui banyak orang gitu. Bahkan ada satu orang yang bertanya, apa sih kesenangan kamu? Kesenangan saya adalah menemui orang asing. Saya selalu suka bertemu dengan orang asing karena saya nggak kenal dia gitu. Dia seperti identitas baru yang datang kepada saya dan saya menerka-nerka. Dia punya cerita apa ya? Terus apa ya kata pertama yang dia ucap kepada saya gitu? Namanya siapa ya gitu. Nah, orang asing itu menjadi semacam pengalaman empiris yang saya alami dan saya menerka-nerka sendiri. Kenapa ya dia pakai kacamata warna ini? Kenapa ya jalan dia agak tegak? Kenapa ya jalan dia bungkuk? Nah, pertanyaan-pertanyaan itu yang membuat saya terus penasaran dan saya seakan-akan tidak ingin dia menjawab pertanyaan-pertanyaan saya aja yang jawab gitu. Jadi rasa penasaran itu membuahkan sesuatu yang kadang-kadang saya juga kaget kenapa ya saya tiba-tiba menulis seperti itu. Yang kayak gitu. Jadi Bang, kendala apa aja yang udah pernah Bang alami selama berkarya? Kendalanya mungkin kalau saya malas. Iya, kalau saya malas. Maksudnya selalu ada momen di mana kita pengen leyeh-leyeh gitu, pengen mager, terus pengen santai-santai gitu ya. Ya mungkin itu kendalanya kayak gitu, dan itu kan bukan karena orang lain ya, itu karena diri sendiri aja gitu. Kadang ada satu momen di mana saya selalu merasa bahwa ketika saya menulis, sebenarnya siapa sih yang nyuruh saya nulis? Kan nggak ada juga yang suruh kita nulis kan, kita aja yang mau sendiri gitu, terus kita share di sosmed, terus orang baca, terus jadi ada obrolan itu sih mungkin. Atau tiba-tiba udah nulis lupa nge-save, mati lampu. Rupanya laptop lowbat. Yang gitu-gitu teknis lah. Ya Pak, kan Najwa pernah nih meneliti
mengikuti puisi abang yang dimana di dalam puisi itu banyak apa makna-makna yang perlu Najwa kaji. Di mana sih bang abang bisa dapat kata-kata tersebut? Ya pertama membaca ya, sudah pasti ya, sastra itu kan dunia bacaan. Setiap kita ingin menulis sebenarnya kita harus banyak membaca dulu. Makanya saya selalu percaya pernyataan bahwa banyak sekali orang menulis tapi dia tidak ingin membaca gitu. Masalahnya kan sebenarnya bukan di masalah keterampilan menulis kita, tapi di keterampilan membaca. Makanya di keterampilan bahasa tuh menulis paling akhir ya. Karena dia yang paling sulit sebenarnya. Kita harus menyimak dulu, kita harus mendengar dulu, kita harus membaca dulu. Konteks 3 keterampilan ini harus tebal banget supaya kita bisa elaborasi ke penulis itu tadi gitu. Itu yang pertama, banyak membaca. Saya sebenarnya pembaca yang buta ya. Waktu saya kuliah di sini tuh kelas saya di paling ujung, 407. Ada satu bazar di sini dan saya membeli semua buku puisi yang ada di sini tanpa melihat penerbit siapa, penulisnya siapa. Pokoknya kalau itu buku puisi itu saya beli. Nah itu bacaan-bacaan itu membuat saya menambah diksi itu tadi ya. Yang kedua adalah saya senang mendengar orang berbicara, orang bercerita. Kadang-kadang ada satu momen di mana kata-kata kayak JJ itu kan nggak semua orang tahu deh. Kayak murid saya ternyata nggak tahu JJ itu apa. JJ itu apa mister? Jedak jeduk itu apa mister? Nah kan dia mengolah tubuhnya dalam bahasa itu. Dan selanjutnya adalah setiap saya ke daerah tertentu, saya kan nggak bisa bahasa daerah. Saya orang Jawa, nggak bisa bahasa Jawa. Saya belum pernah ke Jawa. Saya kemarin ke Payakumbuh. Payakumbuh itu kan homogen ya, Minang semua kan. Mereka tuh berbahasa Minang tuh kan saya nggak ngerti tuh apa. Tapi saya kan bisa curi-curi gitu. Ande, monde, onde, nggak bisa. Gitu-gitu loh. Itu jadi satu apa ya, kamus yang nambah gitu. Ke Balige, saya nggak bisa bahasa Batak, orang itu bahasa Batak semua, ya Allah saya nggak ngerti. Tapi saya berbahagia saya, karena saya dapat diksi-diksi itu kan. Nah suatu saat mungkin di karya-karya saya atau di cara saya ngomong itu saya pakai, ya kan? Kita kan setiap teman kita berbahasa daerah nggak kita peduliin mungkin ya di titik tertentu, udahlah itu bahasa mereka. Tapi kan diam-diam kita bisa, kalau nadanya kayak gini lain rupanya artinya bahasa China tuh. Satu huruf tuh bisa satu kata kan, bayangin tuh, menarik kan. Jadi sebenarnya ketika Najwa tanya di mana saya dapat kata-kata atau kalimat itu, Pandora itu ya balik lagi ke nama saya itu, Yunani itu tadi. Pandora itu kenapa dibilang perempuan di titik tertentu sebagai kutukan? Karena kotak itu kan dibuka perempuan. Kamu jangan buka kotak itu, nanti ada kehancuran, kemurungan, kesedihan segala macam. Makanya perempuan menjadi semacam kutukan tertentu kan, selalu jadi simbol kayak perempuan tuh selalu bikin masalah, yaitu akarnya dari situ tuh. Di titik tertentu kayak gitu. Banyak lagi sebenarnya pandangan-pandangan tentang perempuan dan lelaki di budaya-budaya lain ya. Enggak hanya Yunani aja benar. Soalnya itu semacam referensi. Kayak pandangan abang kayak melihat perkembangan sastra di masa sekarang ini? Menarik ya. Maksudnya sosmed itu kan kadang-kadang hal-hal yang tidak terduga itu muncul gitu ya. Misalnya saya tuh lagi mikir gimana caranya puisi itu bisa kita pegang gitu. Terus kita lihat. Kalau kalian ke coffee shop, misalnya Najwa beli kopi susu, Zahira beli kopi susu, kan keluar stroke gitu. Gitu kan. Jadi ada satu momen di mana orang tua saya tuh buka kedai nasi goreng. Jadi pakai itu. Terus ternyata saya baru tahu kalau kamu pesan nasi goreng, saya tuh catat nasi goreng 1, Zahira teh manis dingin 1. Ya, berarti kan saya bisa ganti-ganti ya kata-kata ini. Terus saya ganti kerinduan 90.000 kayak gitu. Kemarahan 10.000. Terus saya cetak. Ternyata bisa ya kita bikin puisi itu kayak gini. Jadi saya merasa bahwa konteks dunia hari ini membuat kita bisa melakukan apa saja yang masih berkaitan juga dengan sastra. Dan hal itu sudah dilakukan oleh musisi-musisi kita. Siapa misalnya? Kunto Aji, Pilu Membiru tuh eksperimennya. Dia datengin Mas Aji Saputro tuh. Kan bisa kan? Lintas-lintas gitu kan. Makanya sebenarnya anak sastra tuh harus bergaul bukan sama anak sastra misalnya. Ya, sama semuanya. Sama anak kedokteran, sama anak teknik. Misalnya Najwa bikin cerita pendek, bentuknya tuh kayak pipa, terus anak teknik yang bahas, Mas bisa enggak ya cerpen saya ini bentuknya kayak pipa atau puisi saya kayak pipa, bener ada nggak sih pipa bentuk kayak gini? Terus dia presentasikan, ternyata ada nih. Jangan-jangan tuh beton-beton yang kita pakai tuh bentuk-bentuknya kayak tipografi puisi panjang-panjang kan? Ya kan? Terus bait-bait puisi kita kayak kayu-kayu di rumah-rumah tua itu. Jadi sebenarnya
jangan pernah selalu menyempitkan sastra tuh based on text itu tadi. Kita bisa ke patung apa gitu. Makanya pernyataan itu sebenarnya meluaskan pengalaman-pengalaman kalian, wawasan-wawasan kalian terhadap sastra itu. Dan kalau kalian menerapkan ini di sekolah, saya jamin anak-anak seneng banget. Anak-anak seneng banget. Tapi sebelumnya nih Bang, kami belum banyak baca karya-karya Abang. Nah, ada nggak sih Bang salah satu karya Abang yang membekas selama Abang buat karya tersebut? Nah, dan apakah ada di waktu dekat karya apa yang Karya saya yang saya tulis membekas untuk diri saya sendiri. Puisi-puisi untuk kakek saya. Kakek saya itu seorang wartawan, penulis. Jadi saya berpis. Nah, kakek saya meninggal waktu saya SD. Sebagai anak SD saya belum tahu apa itu kematian dan apa itu kehidupan. Jadi waktu itu SD saya hanya dibilang pada ayah saya pulang cepat. Terus saya nggak tahu apa. Terus saya bilang kakek meninggal. Sebagai anak SD saya nggak tahu dan pada waktu itu saya nggak nanya, saya ingat. Dan kakek saya dimakamkan secara Kristiani. Jadi hubungan saya dengan kakek saya tuh sangat sangat dramatis dan sangat melankolis gitu. Jadi ada semacam satu hal yang berkali-kali saya pikirkan ketika saya dewasa seperti ini, bahwa manusia tuh bisa meninggal tanpa mengirim surat, tanpa mengucapkan selamat tinggal. Nah, ini personal banget ya sebenarnya ya, puisi-puisi untuk kakek saya dan puisi-puisi yang saya tulis karena saya banyak membaca kitab suci sama Al-Quran ya. Nah, saya itu sebenarnya anak yang ngaji sebenarnya, madrasah pernah, terus ngaji pernah, tapi saya nggak pernah dikasih tahu, atau saya yang terlambat tahu bahwa seluruh kitab suci itu cerita kan. Orang Kristen, orang Islam, orang Buddha, orang Hindu itu sebenarnya diajarin moral, diajarin baik jahat tuh dari mana? Dari cerita. Makanya saya sangat senang tuh baca kitab suci, baca Injil sama baca Quran tuh sangat senang. Surat yang saya hafal pada waktu SD itu, dan saya nggak tahu kenapa hafal Al-Fil. Ngomongin waktu pasukan Gajah Abraham mau ngancurin Mekah. Terus tiba-tiba ada burung kecil-kecil datang, burung ababil. Dan burung ababil itu ada di karya saya. Jadi buku saya pertama tuh mengorek kembali kitab cerita-cerita di Quran dan di Injil dari sudut pandang hewan. Misalnya kenapa sebagai orang Islam saya nggak boleh bunuh semut? Kenapa merpati sebagai lambang Kristiani? Kenapa gajah di surat Al-Fil tuh sangat mabuk-mabuk, dia muter-muter di Mekah terus kan ceritanya gitu kan? Dia nggak bisa ngajar di Mekah, terus tiba-tiba burung ababil datang. Nah, ini kan di titik tertentu kan ceritanya dahsyat ya. Cerita yang sebenarnya juga tidak bisa kita bayangkan. Balik lagi tadi ya ke sifat yang ke fiksi itu loh. Nah, momen kayak gitu, fantasi kayak gitu dan segala macam. Nah, itu yang sebenarnya membekas sekali. Gitu. Oke Bang, terakhir ada nggak sih Bang motivasi Apa? motivasi yang bisa kami semua dalam mahasiswa sastra, sebagai mahasiswa sastra, Pasti ya, saya kayak ngeri teguh ya terakhirnya ya. Ya tadi ya udah saya bilang bahwa teman-teman di sastra Indonesia tuh seharusnya bisa bermain itu tadi pada lintas jurusan, terus sering-sering tanya sudut pandang mereka tentang sastra. Menurut anak kedokteran baca sastra enggak sih ya? Kalau dia baca sastra kayak mana sih yang dirasain gitu? Kalau kita kan baca sastra tebal tuh kan diteliti kan. Nah, ya kan kira-kira anak kedokteran tuh ya, dan tebel-tebel itu loh. Novel-novel Pram, novel-novel Azaria itu 900 halaman gitu. Kayak mana teliti baca satu puisi, waduh pusing banget ini, apa sih ini maksudnya gitu. Nah, tanya juga tuh bagaimana anak teknik, anak fisikol gitu, sudut pandang mereka. Dan yang kedua adalah banyak mengkonsumsi media-media lain kayak lagu, film, seni rupa, arsitektur, astronomi. Menarik gitu. Menulis sesuatu yang sifatnya galaksi gitu, astronomi ke dalam sastra itu menurut saya jarang gitu orang. Kebanyakan orang nulis perasaan ya, cinta, rindu dan segala macam pengalaman, tapi kan banyak juga yang bisa ditulis gitu. Itu sih sebenarnya. Yang ketiga adalah jangan puas dalam membaca itu. Saya selalu bilang ke teman-teman di komunitas di USU ada, bayangin ya, kalian kan jurusan sastra Indonesia, oke? Sedangkan kalian tuh jangan-jangan belum selesai tuh baca buku tentang sastra Indonesia, mau itu novel, puisi, cerpen. Nah, di titik tertentu di negara lain itu ada namanya sastra Palestina, sastra Italia, bayangin tuh, sastra Ceko, sastra Hungaria, sastra Inggris, bayangin.
sastra Meksiko, sastra Amerika Latin. Ini mana ini? Gak kalian baca misalnya? Saya juga kan sadar itu bahwa hidup kita pendek banget, tapi buku ilmu pengetahuan kita. Kayak mana kita tuh mengontrol diri kita untuk membaca sebegitu banyak bacaan. Dan ujung-ujungnya cara saya adalah mengkurasi, memilih. Karena saya sadar, kita sadar bahwa kita nggak bisa baca semua buku. Sastra dunia itu nggak bisa kita baca, jadi kita kurasi. Misalnya pemenang-pemenang Nobel, pemenang-pemenang Pusara Sastra, pemenang Hari Puisi Indonesia. Nah itu kan dikurasi sama juri-juri dan itu di titik tertentu ada nilai bagusnya gitu. Nah, itu bisa kita baca. Kayak gitu. Jadi Bang, mungkin sampai sini aja lah wawancara kita ini. Oke. Terima kasih banyak ya Pak atas waktunya dan kesempatan kami bisa bicara. Siap. Arigato, saya senang.